Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di sini insya Allah dalam keadaan sehat walafiat dalam acara in-house training dan diseminasi budaya positif di negeri Kuripan Kidul 2. Sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada ketua kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Bapak Ibu peserta diseminasi yang saya hormati, saya akan bacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan, yang ketiga adalah pemaparan presentasi, yang keempat simulasi, dan yang kelima adalah penutup. Baiklah, demi efisiensi waktu, marilah kita buka acara hari ini dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Kepala SD Negeri Kuripan Kidul 2 kepada Bapak Dimas Sugra Cahyono. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite, Pak Tri, dan Bapak Nur Komar selaku Wakil Ketua Komite SD Negeri Kuripan Kidul 2, serta Bapak Ibu Guru SD Negeri Kuripan Kidul 2 yang sangat saya hormati dan sangat saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat hidupnya kita semua dapat berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan in-house training dan diseminasi budaya positif yang akan dinarasumber oleh Ibu Isnani Aqidah Indonesia Sarjana Pendidikan dan Ibu Sita Mamah Sarjana Pendidikan. Beliau berdua adalah calon guru penggerak yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9 yang jika lancar maka mereka tahun depan akan lulus dan mendapat sertifikat guru penggerak dan berhak atau layak jika nantinya didaftarkan menjadi kepala sekolah. Semoga mereka berdua bisa dan mau untuk menerima amanah tersebut. Ini adalah salah satu kegiatan yang menjadi hal wajib dilakukan pada pendidikan guru bergerak, yaitu melakukan diseminasi budaya positif. Sekaligus ini adalah kegiatan in-house training supaya budaya positif itu menjadi budaya yang dapat ditularkan, yang Bapak Ibu Ama sama Bu Isnan itu sudah melakukan di kelasnya masing-masing, dan nanti akan coba dijelaskan sama beliau berdua itu apa sih itu budaya positif dan bagaimana cara menerapkannya. Karena salah satu nilai yang agak rendah di rapor pendidikan kita tahun 2022 itu adalah salah satunya tentang karakter siswa, yang pada hal itu tentang cara siswa itu tertib di kelas. Jadi harapan kita dengan kegiatan ini, Bu Ama sama bisa dapat menjelaskan, dan harapannya Bapak Ibu guru semua dapat melaksanakan apa itu budaya positif dan melakukannya di kelas masing-masing. Selain itu, salah satu mimpi saya adalah
semua guru di SD Negeri Koripati 2 bisa menjadi guru penggerak. Semangat! Kiranya cukup sekian hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada salah kata, mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dimas atas sambutannya. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu acara inti, yaitu diseminasi budaya positif yang kali ini akan dipaparkan oleh dua narasumber. Yang pertama yaitu Bu Siti Tamama dan yang kedua adalah oleh saya sendiri, Isnani Afifusa. Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif, barangkali budaya positif ini menjadi hal yang baru bagi Bapak Ibu guru semua, karena mungkin sebelumnya belum pernah mendengar atau baru hari ini mungkin dia tahu apa itu istilah budaya positif. Nah, untuk lebih jelasnya nanti apa itu budaya positif, seperti apa contohnya dan bagaimana cara penerapannya, insya Allah dalam waktu 1-1,5 jam ke depan kita akan sama-sama belajar bagaimana cara menerapkan budaya positif di kelas agar siswa kita menjadi siswa yang memiliki karakter baik dan menguasai nilai-nilai kebajikan universal. Nah, langsung saja untuk mengefisiensikan waktu, pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Bu Siti Tamama. Monggo Bu Siti Tamama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kuripan Kidul 2, yang saya hormati segenap Dewan Komite SD Negeri Kuripan Kidul 2, dan yang saya banggakan dan yang saya hormati pula Dewan Guru SD Negeri Kuripan Kidul 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini meskipun udaranya panas tetapi hati kita insya Allah diberikan hati yang penuh rasa syukur, hati yang dingin, sehingga bisa mengikuti kegiatan ini dengan hikmat. Salawat dan salam selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di sini saya dengan Bu Isna sedikit akan berbagi praktek baik. Jadi saya dan Bu Isna ini mengikuti program guru penggerak angkatan 9. Nah, ini adalah bagian dari aksi nyata. Diharapkan di aksi nyata itu kita betul-betul memberikan kontribusi baik, memberikan praktek baik untuk kemajuan SD Kuripan Kidul 2. Mudah-mudahan hal ini juga nantinya yang menggerakkan, baik itu dari kepala sekolahnya, guru, dan semua yang ada di dalamnya ikut terlibat memajukan dari SD Kuripan Kidul 2. Nah, untuk diseminasi hari ini kami mengambil yaitu tentang budaya positif, di mana budaya positif itu terdiri dari 8 bagian inti. Jadi nanti kami dengan Bu Isna akan memaparkan 8 inti ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua tidak bosan ya, karena materi ini sebenarnya kita sudah melaksanakan, tetapi secara teorinya, secara
sumbernya kita belum tahu persis, dan ini pun merujuk pada survei lingkungan itu. Survei lingkungan yang sudah kita isi juga tertanam di sini, kemudian kemarin kita mengisi PMM juga ada di dalamnya. Jadi kita sudah melaksanakan, tetapi secara teori, secara pemahaman kita ambil alih di sini untuk memahamkan panjenengan semua. Mudah-mudahan nanti yang saya sampaikan dengan Bu Isna ini memberikan gambaran, memberikan pemahaman untuk panjenengan. Di dalam konsep inti budaya positif itu ada nama yang pertama itu disiplin positif, kemudian nilai-nilai universal, kemudian teori motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima keyakinan kelas, yang keenam hukuman dan penghargaan, yang ketujuh posisi kontrol, yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Membagikan materi ya, jadi saya dapat kecatat jadi dari positif, disiplin positif, nilai teori motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas nanti yang memaparkan saya, kemudian Bu Isna nanti pada nilai-nilai universal, hukuman penghargaan, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, kita setiap hari sudah mendengar mungkin ya, jadi kayak di budaya-budaya positif ya. Padahal kalau kita melihat dari kata budaya ya, budaya berarti mesti kebiasaan ya, kebiasaan positif berarti hal yang baik. Jadi dari pengertian budaya positif di sini adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Jadi Nyenanga sudah mengaitkan diri, saya adalah seorang guru. Pastinya dalam diri kita terdapat nilai-nilai kebajikan. Tidak mungkin aku Pak jadi guru, nanti aku mau jadi orang pembolos, tidak mungkin. Dari awal kita sudah punya nilai-nilai baik. Saya ingin jadi guru karena saya ingin berbagi ilmu, karena saya ingin mendidik anak dengan baik. Karena jariahnya kita mendidik, memberikan ilmu anak itu tidak ada putusnya, jadi terus menerus mengalir. Nah, ini sudah, kalau kita sudah insya Allah, jadi kalau semacam kita ingin, aku ibaratnya saya ingin jadi guru, berarti kita sudah mempunyai teladan, nantinya kita akan dituruh murid-murid kita. Nah, itu sudah melekat pada diri sejak kita sudah diniatkan menjadi seorang pendidik. Kemudian hal ini di budaya positif itu terdapat pada pendidikan nasional. Jadi sudah dicantumkan di situ. Kalau di agama itu kita sudah mengenal namanya akhlak ya, istilah pembelajaran perilaku. Nah, ini sama. Jadi perilaku di sini sama dengan budaya positif atau akhlak positif. Kemudian dari pengertian budaya positif ini juga bersumber pada profil pelajar Pancasila ya. Jadi yang kita tahu dalam profil pelajar Pancasila pun ada beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, terus bergotong royong, bernalar kritis, mandiri. Nah, ini sudah dijabarkan dalam budaya positif. Kemudian karena di dalam pendidikan itu bapak pendidikan kita adalah Ki Hajar Dewantara. Jadi dalam ilmunya dia mengatakan dalam sebuah buku, yaitu pada dasar-dasar pendidikan keluarga.
kalau kita nikah itu kan mesti diajari sama Bu Abi sama Bu Uci dulu. Tapi kita kalau Pak Tri, Pak Umar wis apal ya. Jadi dalam keluarga itu kita punya pedoman ini yang nantinya untuk mendidik putra putri kita. Jadi anak itu tidak akan jauh dari, kayak buah itu tidak jauh dari pohonnya, sama dengan kita. Jadi kalau katakan cerminan anak itu ya paling tidak kita lihat dari orang tuanya. Jadi insya Allah kalau kita sudah punya etikat baik untuk mendidik anak dengan baik, meskipun anak kita kadang ibaratnya banyak makelnya dan sebagainya, ya kita doakan insya Allah doa kita yang istiqomah ini nantinya diijabahi. Nah, kemudian di dalam Kiai Jariwatoro, jadi beliau menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Petani itu ibaratnya sama dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Dia diamati terus matinya tumbuh. Kemudian setelah itu kok kondisinya lebih bagus, kemudian ia dapat memperbaiki tanah. Setelah tanah memelihara tanaman padi, oh kita tanamnya benar sudah diolah, kemudian memelihara padi. Setelah itu dia masih punya PR lagi, yaitu memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi dia amati betul-betul, kira-kira aku padi kita pakai mau diapakan, kebutuhannya apa saja, kemudian hal yang baik untuk padi apa. Sama halnya kita pendidikan di sekolahan, itu juga kita perhatikan, kira-kira saya punya anak peserta didik yang seperti ini harus bagaimana. Kemudian kita lihat kebutuhan anak peserta didik, kemudian kita coba melihat kira-kira anak kita olah seperti apa. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu saya lanjutkan ya. Jadi dari tadi yang disampaikan oleh Ki Haji Dewantoro, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa sekolah itu ibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam. Jadi yang kemarin tadi ada yang merawat, kemudian basmi dan sebagainya. Jadi sekolah itu diibaratkan sebagai tanahnya. Sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Itu sudah menjadi kewajibannya seorang pendidik. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung. Jadi kita sebagai warga sekolah itu kita saling mendukung, apapun kekurangan yang ada di sekolahan kita bareng-bareng memenuhi, bareng-bareng mengisi. Kemudian saling belajar. Jadi yang kita dengan anak, dengan peserta didik, kadang anak itu lebih kritis ya, anak itu lebih kritis, Bu salah Bu, ya kita tetap memberi, anak itu beri masukan, kita ucapkan terima kasih, karena anak sekarang kan sudah eranya era globalisasi, jadi anak mungkin lebih tahu daripada kita berikan apresiasi kepada anak itu, kita ucapkan terima kasih atas sarannya, tidak usah kita perlu wah
oh anak itu lebih pintar daripada saya. Jadi kita itu adalah pembelajar sepanjang hayat. Jadi dengan meskipun posisinya sudah menjadi guru, itu tetap pada posisi belajar. Kemudian saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter yang baik. Pertamanya dari yang biasa-biasa, kemudian akan berkarat, akan menjadi jiwanya anak untuk menjadi anak yang baik di warga sekolah, dan akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Nah ini kemudian seperti tadi yang sudah saya sampaikan, dalam belajar budaya positif itu sudah terdapat dalam standar nasional pendidikan. Nah ini adalah contoh pasalnya, contoh kalimat yang ada di standar nasional pendidikan. Jadi lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi pembelajarannya betul-betul kita itu pada murid. Kalau dulu pembelajarannya modelnya materinya harusnya dicapai sekian, sekarang kita masih kalau merdeka belajar itu disesuaikan dengan kebutuhan belajar. Kalau anaknya yang pelan, ya kita sesuaikan dengan anak yang pelan, ya. Kemudian berpihak selain pada murid sebagaimana tertuang dalam standar proses dan standar nasional pendidikan pasal 12. Yang pertama, pelaksanaan pembelajaran sebagaimana yang dimaksud di lingkungan positif itu adalah diselenggarakan dalam suasana belajar yang pertama. Jadi lingkungan yang positif itu suasana belajarannya yang interaktif. Jadi kita dengan siswa itu saling tanya jawab, interaktif dengan anak. Jangan anak yang kiranya kurang aktif, ya guru kira-kira mancing, kira-kira biar wah anak ini kok kurang aktif ya kita jawab, kita pelan-pelan dekati mereka. Kemudian yang B yaitu inspiratif, paling tidak pembelajarannya bermakna inspiratif, kemudian menyenangkan. Ya, kadang pembelajaran yang kita lakukan itu anak menjadi bosan. Nah ini adalah PR kita, tetapi kita harapkan dengan model-model yang sekarang, dengan video, kemudian anak langsung praktek pada alam ini, insya Allah anak akan lebih senang. Kemudian yang D yaitu menantang. Jadi jangan pembelajarannya yang menonton, harus yang menantang. Kira-kira anak itu terbuka, aku pingin bagaimana ya, kira-kira pembelajaran tadi itu yang diarahkan seperti apa. Kemudian yang kelima, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Yang keenam yaitu suasana belajar memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa kreatif, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Nah, ini palingan tidak anak itu kreatif, dia punya pemikiran sendiri, kemudian diapresiasikan ke dalam suatu bentuk. Kita ajak anak untuk bermain dolan-dolan bareng, tetapi pembelajaran itu juga sudah menunjuk pada anak yang kreatif. Kemudian yaitu yang kita masuk pada inti pertama, disiplin positif. Secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi disiplin itu anak itu tidak merasa itu sebuah hukuman atau tidak merasa itu sebuah hadiah. Jadi disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan
tindak kekerasan dapat dihindari, ya. Nah, ini kadang saya sendiri juga masih susah untuk memberikan suatu anak itu biar disiplin. Mau dikasih hukuman, nanti takutnya di sekolahan juga anak tidak mau dikasih hadiah, nanti ngonjak. Nah, ini di sini diharapkan disiplin positif itu anak sudah, oh kalau saya melakukan hal seperti ini nanti akibatnya pada saya, dia sudah takut dengan sendirinya. Tentang apa itu disiplin positif, kemudian bagaimana menyusun keyakinan kelas. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ama. Yang pertama tentang nilai kebajikan universal. Ya, tadi Bu Ama sudah menjelaskan bahwa dalam menerapkan budaya positif itu kita menggunakan keyakinan kelas. Nah, jadi keyakinan kelas ini tadi secara pengertiannya yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama. Nah, di sini yang menyepakati itu konteksnya adalah siswa, guru, serta jika memungkinkan adalah warga sekolah yang lain. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu guru, nilai-nilai kebajikan universal itu apa? Nilai-nilai kebajikan universal itu macamnya apa saja? Nah, jadi Bapak Ibu, nilai kebajikan universal itu secara pengertian adalah nilai-nilai kebaikan positif yang disepakati bersama bahkan oleh beberapa kelompok, komunitas maupun dunia sebagai suatu kebaikan. Nah, di sini banyak referensi nilai-nilai kebajikan positif yang umumnya kita sudah mengenal adalah nilai-nilai kebajikan positif yang terkandung pada profil pelajar Pancasila. Sudah disebutkan ada 6, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, kemudian selain itu juga ada nilai-nilai kebajikan yang lain, ada kebersihan, ada keamanan, rendah hati, menghargai atau menghormati orang lain, peduli, kesehatan, empati, toleransi, dan sebagainya. Masih banyak sekali nilai-nilai kebaikan universal. Selanjutnya, sekarang kita akan mencoba mengidentifikasi nilai-nilai kebajikan universal apa sih yang terkandung dalam poin-poin peraturan. Tadi kan jadi mungkin Bapak Ibu masih bingung bedanya peraturan dengan keyakinan kelas apa. Kalau biasanya kan kita menyusunnya itu menyusun peraturan. Tapi bedanya apa dengan keyakinan kelas? Kalau peraturan itu biasanya dibuat oleh salah satu pihak. Misalnya pihak sekolah menerapkan peraturan dan peraturan itu harus dipatuhi oleh seluruh warga sekolah. Tapi tidak melibatkan warga sekolah yang lainnya, misalnya guru ataupun siswa. Nah, beda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas ini kita melibatkan siswa sendiri untuk mengusulkan ide-idenya, bagaimana caranya supaya mereka itu bisa nyaman belajar di kelas, bisa betah belajar di kelas. Nah, dengan cara mereka menyepakati kesepakatan melalui nilai-nilai kebajikan tadi yang diramu dalam sebuah keyakinan kelas. Nah, dalam penyusunan keyakinan kelas ini bentuknya tadi sudah dijelaskan oleh Bu Alma adalah berupa kalimat yang positif, bukan kalimat yang berkonotasi negatif. Jadi kalau misalnya di kelas Bapak Ibu masih ada keyakinan kelas tapi kok bunyinya itu kalimatnya masih ada jangan, dilarang, tidak boleh, berarti itu masih belum merujuk kepada keyakinan kelas, itu masih merujuknya ke peraturan. Jadi nanti setelah ini bisa direvisi, bisa disesuaikan. Nah, sekarang coba kita bersama-sama menganalisis tentang kalimat-kalimat dalam peraturan ini. Coba kita cari nilai kebajikannya apa yang terdapat di dalam kalimat tersebut. Yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikannya apa, Bapak Ibu? Apa, Bu Ayu? Kembalikan barang ke tempatnya. Tadi kan nilai-nilai kebajikan yang itu apa? Disiplin. Oke, ada jawaban lain selain disiplin?
Rapi bisa nggak? Kerapian, keteraturan, ketertiban bisa atau tidak kira-kira? Bisa nih. Oke, kalimat yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini kira-kira nilai kebajikan universalnya apa? Dilarang mengganggu orang lain. Berarti ada nilai apa yang harus kita junjung? Ada nilai apa yang harus kita jaga? Tidak mengganggu orang lain berarti apa? Saling menyayangi. Boleh ada jawaban yang lain? Menghormati orang lain. Oke, bisa ya. Yang selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira nilai kebajikan universalnya apa? Disiplin. Oke, betul. Yang selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan. Apa nilai kebajikan yang terkandung? Berbuat baik, boleh. Tujuannya tidak melakukan kekerasan itu supaya tercipta apa biasanya? Kerukunan, bisa kasih sayang, bisa ya. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, ini jelasnya. Dilarang menggunakan narkoba berarti kalian kebajikannya apa? Apa Bu? Kesehatan ya, karena narkoba itu biasanya kan hubungannya sama kesehatan badan kita. Keselamatan juga bisa, karena dengan mengkonsumsi narkoba bisa membahayakan keselamatan jiwa kita. Selanjutnya bergantian atau menunggu giliran. Apa ini nilai kebajikannya? Antri ya, boleh. Menghormati orang lain ya, sesuai gilirannya. Dilarang merokok, Pak Komar. Nilai kebajikannya apa Pak Komar? Kesehatan, terus gunakan masker sama ya, kesehatan. Berjalan di kelas dan koridor. Ini apa? Nah, jawabannya kira-kira seperti ini. Kerapian, disiplin, ketertiban, kemudian dilarang mengganggu orang. Itu benar tadi, menghormati orang lain, hadir sekolah 15 menit, disiplin. Oke, kita lanjutkan. Nah, biasanya dalam pelaksanaan keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh siswa maupun guru itu pasti ada yang namanya pelanggaran. Tidak mungkin semua keyakinan kelas, semua kesepakatan kelas yang sudah kita bentuk itu bisa berjalan dengan mulus tanpa adanya kendala. Di sini pelanggaran, apalagi kalau kita di tatarannya anak SD. Kalau di SMP mungkin SMP, SMA itu anak-anaknya sudah dolor, sudah mapan, sudah paham. Tapi kalau untuk di tataran SD itu anak-anak masih harus sering diingatkan. Bahkan mereka sendiri mungkin lupa kalau mereka pernah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas bersama. Nah, biasanya ketika terjadi pelanggaran terhadap keyakinan yang sudah disepakati, apa yang Bapak Ibu lakukan? Memberikan apa biasanya? Hukuman, apalagi? Sanksi, apalagi? Denda. Oke, memberikan sanksi, hukuman, denda. Ada yang memberikan konsekuensi mungkin? Nah, oke, ada. Kalau saya tuh ingat dulu konsekuensi itu pertama kali saya dengar ketika saya di SMA. Jadi dulu waktu ikut ekstra atau kegiatan yang diampu oleh kakak kelas, pasti kalau kita terlambat melakukan kesalahan, kakak kelas akan mengatakan konsekuensi dek, konsekuensi. Tetapi apa yang harus kita lakukan dari konsekuensi? Ternyata kita disuruh push up, kita disuruh squat jam, dan melakukan aktivitas fisik lainnya. Nah, terus bedanya apa sih hukuman dan konsekuensi itu? Nah, di sini dijelaskan bahwa hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Jadi di mana-mana yang kalau ada hukuman itu pasti menyakitkan. Siapa yang merasa tersakiti? Siapa yang merasa tersakiti? Yang terkena hukuman. Tersangkanya pasti akan merasa kesakitan. Kemudian hukuman juga membuat rasa tidak nyaman dalam waktu yang panjang, ya. Bisa menyebabkan trauma juga, ya, biasanya hukuman itu. Hukuman juga bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Nah, ini biasanya hukuman itu bersifat spontanitas. Jadi ada pelanggaran, kemudian langsung guru tanpa babi bu, tanpa mengajak diskusi siswa, tanpa menanyakan alasannya apa, langsung memberikan hukuman. Nah,
Kemudian hukuman bersifat satu arah, ya karena tadi tidak ada diskusi, berarti kan sumbernya hanya dari satu arah, yaitu guru, dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Di sini murid juga biasanya tidak mampu untuk menolak, tidak mampu untuk melawan, jadi dia hanya pasrah menerima hukuman dari gurunya atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau selalu berupa hukuman fisik, misalnya suruh lari, suruh hormat bendera, suruh squat jump, push up. Tetapi bisa juga dengan perbuatan atau kata-kata. Pernah betul misalnya Bapak Ibu marah kepada putra putri panjenengan di rumah, ataupun mungkin marah kepada anak-anak, kemudian memutuskan untuk ngemengke. Pernah atau enggak? Kalau saya pernah. Jadi saking saya anyele, saking saya bongkone, timbangannya muntah, timbangannya saya melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya, maka saya memberi untuk diam dan ngemengke bocah itu. Jadi ketika bocah itu, anak tersebut yang melakukan kesalahan itu, katakanlah mengajak kita komunikasi dan sebagainya, kita memilih untuk mengabaikan. Menurut kita itu sudah baik, padahal ternyata itu juga merupakan salah satu bentuk dari hukuman, karena tadi hukuman tidak hanya berupa fisik tapi juga bisa perbuatan. Contohnya tadi ngenengke bocah, atau mungkin dengan kata-kata nih, kita marahi dengan nada yang tinggi, dengan nada yang keras. Nah, ini tadi pengertian hukuman. Selanjutnya adalah konsekuensi. Nah, tadi saya sampaikan apa sih bedanya hukuman dengan konsekuensi. Kalau tadi hukuman sudah saya jelaskan, secara konsekuensi. Konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati. Nah, ini bedanya dengan hukuman. Kalau hukuman itu tidak ada kesepakatan antara pemberi hukuman dengan yang diberi hukuman, kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan bersama antara yang memberi hukuman dengan yang akan menerima hukuman. Sudah terjadi kesepakatan apabila nanti terjadi sebuah pelanggaran, maka si pelanggar itu bersedia untuk menerima konsekuensinya. Oke, ini kita bahasnya konsekuensi ini. Kemudian pada umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru ataupun sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Aturan dan konsekuensi yang seperti ini sudah diketahui sebelumnya murid, dan guru ini adalah sebagai konsekuensi dan hukum itu bedanya yang satu, pertama sumbernya kalau hukuman itu satu arah, kalau konsekuensi itu dua arah, ada kesepakatan antara guru dan murid. Selain itu juga perbedaan yang mendasar dari hukuman dan konsekuensi, biasanya kalau hukuman itu sering tidak logis. Tidak logisnya maksudnya bagaimana? Misalnya anak tidak menggunakan seragam lengkap, kemudian guru memberikan hukumannya apa? Lari keliling lapangan. Kira-kira logisnya betul Bapak Ibu? Pelanggarannya tidak mengenakan seragam lengkap, kemudian anak dihukum untuk berlari keliling lapangan. Ada hubungannya nggak antara hukuman dengan bentuk pelanggarannya? Tidak ada, nah, tidak ada. Kalau konsekuensi itu logisnya bagaimana? Jadi konsekuensi itu merupakan bentuk tanggung jawabnya atas perbuatan yang telah dilakukan siswa, dan bentuk konsekuensinya itu berhubungan atau sejalan dengan pelanggaran yang sudah dilakukan. Misalnya ada seorang anak yang tidak sengaja menumpahkan minum temannya. Nah, biasanya guru akan membuat konsekuensinya apa? Kalau anak sudah menumpahkan minuman, anak disuruh apa? Mengepel. Logis apa betul dengan bentuk pelanggarannya? Logis ya? Tidak mungkin anak menumpahkan minuman kemudian guru menyuruhnya push up atau lari. Kalau masih ada guru yang seperti itu, berarti itu bukan konsekuensi, melainkan apa Bapak Ibu? Hukuman ya. Jadi kalau hukuman itu tidak logis, kalau konsekuensi itu logis. Nah, sekarang mari kita coba membedakan. Menurut Bapak Ibu, ini bentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, yang pertama, lari keliling lapangan 10 kali karena terlambat hadir.
Hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Lari keliling lapangan 10 kali karena terlambat hadir. Oke, ini adalah hukuman ya. Karena anak itu datang terlambat kok disuruh keliling lapangan. Lah hubungannya apa? Mau datang terlambat kok keliling lapangan? Itu adalah hukuman. Kemudian yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Konsekuensi. Oke, konsekuensi. Kita paham ya, mulai masuk nih. Push up 10 kali karena tidak memakai masker. Hukuman. Hukuman. Berdiri 1 kaki di depan kelas karena tidak mengerjakan PR. Hukuman juga. Hukuman. Membersihkan tumpahan air yang tidak sengaja tersenggol. Konsekuensi. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi. Konsekuensi. Alhamdulillah. Kalau anak tidak mengerjakan PR sekian kali kemudian disuruh membersihkan mosek WC, itu berarti hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Tergantung. Hukumannya. Jadi Tergantung. yang masih pernah melakukan seperti itu, ayo kita kurangi sedikit-sedikit. Ini juga saya kadang juga nek wis mangkal karo bocah ngono kan wes kapan diberi sampah. Pelanggarannya tidak tertib saat berdoa, tetapi anak disuruh mengerjakannya memungut sampah. Nah, berarti besok lagi kalau ada anak tidak berdoa, berarti konsekuensinya apa? Doa sendiri. Nah, berdoa sendiri itu lebih logis nih, sesuai dengan bentuk pelanggarannya. Baik. Yang selanjutnya, nah, dalam menghadapi masalah-masalah ataupun pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan keyakinan kelas, di sini guru dituntut untuk memiliki kontrol, untuk memposisikan diri. Bagaimana guru tersebut harus bertindak, harus bersikap. Setidaknya ada 5 posisi kontrol guru yang kita pelajari dalam pendidikan guru penggerak ini. Yang pertama adalah posisi kontrol penghukum. Yang selanjutnya adalah posisi kontrol teman. Kemudian pembuat rasa bersalah, pemantau, dan manajer. Untuk penjelasannya, pertama posisi kontrol penghukum. Ciri-cirinya apa? Kalau guru itu telah menerapkan posisi kontrol penghukum. Yang pertama adalah guru akan menggunakan nada yang tinggi, menghardik, mengancam, atau menyindir. Jadi kalau guru sudah mengeluarkan kata-kata dengan nada yang tinggi, kemudian bahkan mungkin sampai nuding, sampai mengancam, berarti dia sudah mempraktekkan posisinya sebagai apa Bapak Ibu? Penghukum. Kemudian apa efeknya ketika guru menerapkan posisi kontrol menghukum? Efeknya adalah akan menyebabkan murid berontak dan dendam. Jadi kalau anak yang mendapatkan hukuman atau mendapatkan perilaku dari posisi kontrol penghukum ini, anak biasanya akan berontak dan dia akan menyimpan dendam di dalam dirinya. Guru percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu cara dia. Nah ini anu sekali ya, apa namanya, arogan sekali, egois. Jadi guru itu menganggap pokoknya hanya sayalah yang bisa mengatur kalian, hanya dengan cara sayalah bisa menerbitkan kalian. Tapi guru tersebut tidak memberikan kesempatan kepada si anak untuk menjelaskan alasan dia melakukan perbuatan itu adalah apa. Nah, ini adalah beberapa contoh kalimat yang merujuk kepada posisi kontrol penghukum, yaitu patuhi aturan saya atau awas. Nah, ini berarti kan adanya mengancam ya. Awas, nek kowe ngesuk bolos, tak tinggal, tak unggahke. Itu adalah salah satu bentuk kata-kata atau kalimat dalam posisi kontrol penghukum. Kemudian ada juga kamu selalu saja salah. Jadi guru itu selalu menjudge bahwa si murid itu salah. Selanjutnya selalu, pasti selalu yang terakhir. Nah, misalnya ada yang terlambat,
Semua sing biasanya langganan terlambat. Afi meneh, telat meneh. Itu yang ngomong bukan Pak Dimas, itu yang ngomong biasanya saya telepon. Nah, posisi yang selanjutnya adalah membuat rasa bersalah. Nah, kalau tadi adalah yang pertama posisi penghukum, yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya adalah menggunakan nada yang lembut. Kalau posisi penghukum tadi nadanya kasar, nadanya tinggi dan keras, maka kalau membuat rasa bersalah itu nadanya lebih lembut, lebih halus, tenang, namun kata-katanya buat murid merasa gagal. Jadi tenang, alon tapi jelek. Kalau saya mikir jadi kayaknya tidak marah, tapi tidak apa ya namanya, yaitu tadi tidak marah, tetapi kata-katanya itu menusuk hati. Dan ketika guru telah menerapkan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, itu dapat menyebabkan murid merasa salah, tidak berharga, dan mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Sehingga murid tersebut akan menyimpan emosi. Jadi akan memendam emosinya, karena dia merasa, oh berarti saya salah ya, oh saya berarti telah gagal ya, seperti itu. Contoh kalimatnya adalah, ibu sangat kecewa dengan kamu. Atau berapa kali bapak harus memberitahu. Jadi di sini posisinya gurunya itu seperti sudah putus asa, harus dengan cara apa lagi sih saya Bu Guru, Pak Guru menasihati kamu. Bagaimana kalau orang tuamu tahu? Itu adalah kata-kata atau narasi-narasi yang bisa kita biasa digunakan dalam membuat rasa bersalah. Posisi yang selanjutnya yaitu sebagai teman. Nah, ini mungkin barangkali Bapak Ibu juga tidak jarang ya memposisikan diri sebagai teman. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah menggunakan nada yang ramah, akrab, senda gurau, dengan mimik dan ekspresi wajah yang tersenyum. Ya. Jadi kalau posisi penghukum itu wajahnya garang biasanya. Kemudian kalau membuat rasa bersalah itu gurunya itu merasa ya sudahlah. Tapi kalau teman itu berbeda. Jadi seolah tidak terjadi apa-apa. Jadi guru ini bersikap sangat ramah, ceria, hai, kemudian menyapa murid-muridnya seolah-olah tidak ada masalah apa-apa. Dan di sini akan menimbulkan dampak. Walaupun guru itu kesannya kok ramah, tidak marah, akrab dan menggunakan senda gurau, tetapi tadi ya positifnya adalah guru sebagai teman menggunakan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi anak itu tidak merasa kalau dia sedang dinasehati. Jadi guru menggunakan ibaratnya bahasa-bahasa yang merasa menganggap bahwa teman itu adalah murid itu adalah temannya guru. Jadi anak tidak merasa diintimidasi. Tapi ini juga menyebabkan dampak negatif. Dampak negatifnya apa? Jika guru menolak membantu, siswa menjadi kecewa. Nah, siswa juga menjadi ketergantungan dengan guru tertentu. Misalnya dengan Bu Amah. Bu Amah itu kalau dengan muridnya kita kan terkenal, Bu Amah itu terkenalnya ceria, lemah lembut, tidak pernah berkata nada tinggi seperti itu. Murid-muridnya Bu Amah itu kalau sama Bu Amah manut, care gitu, karena dia aku nek berbuat salah Bu Amah nggak pernah marah kok. Bu Amah itu selalu, ini misalnya Bu Amah itu selalu selalu care sama aku, selalu mendukung aku, selalu ibaratnya menganggap aku sebagai teman. Tetapi di posisi yang lain, ketika siswa tersebut dihadapkan dengan guru yang lain, dia jadi hilang sifat-sifat atau kebiasaan baiknya. Misalnya ketika dengan Bu Amah, siswa tersebut biasa manut, kemudian biasa aktif di kelas. Tapi ketika yang dilarang Bu Amah tidak masuk, kemudian diajar oleh guru yang lain, itu bisa jadi siswanya jadi apa? Memberontak. Dan ini sering sekali terjadi di sekolah kita. Saya juga pernah mendapatkan laporan misalnya kalau diajar dengan guru ini itu anak-anaknya manut, tapi ketika diganti dengan guru yang lain itu kok anak-anaknya jadi memberontak atau susah diatur dan sebagainya. Berarti itu ada posisi yang kurang tepat yang diterapkan guru. Yang selanjutnya adalah posisi pemantau.
Posisi pemantau ini ciri-cirinya adalah menggunakan nada datar dan formal. Jadi secara protokoler ya, ibaratnya guru itu ketika berkomunikasi dengan si pelanggar itu menggunakan nada yang datar dan formal, mengandalkan data peraturan. Misalnya, ayo, kamu tahu jam sekolah kita masuk jam berapa? Nah, kamu tahu kalau jam di sekolah kita itu ada kegiatan apa saja peraturannya? Nah, misalnya itu disebutkan. Nah, itu dalam posisi pemantau, guru akan menjabarkan peraturan-peraturan yang sudah ada. Itu sebagai data untuk memvalidasi atau sebagai bukti dari kesalahan si muridnya. Nah, guru ini contoh kalimatnya. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi tidak dengan nada yang tinggi, tidak dengan nada yang keras, tidak dengan nada yang lembut. Peraturannya apa? Tidak seperti itu. Kalau itu nanti tenang. Atau tidak dengan nada yang peraturannya apa? Tidak seperti itu. Tapi formal dan nadanya datar. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu adalah posisi pemantau. Dan posisi yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer ini ciri-cirinya adalah satu, netral. Jadi guru yang menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, dia tidak akan bersikap terlalu ramah dan juga tidak menggunakan nada yang tinggi. Jadi netral. Kemudian dampaknya ketika guru menerapkan posisi kontrol manajer adalah murid akan menjadi mandiri dan mampu mencari pemecahan masalah. Selanjutnya, di sini tugas guru bukan lagi untuk mengatur murid. Ini bertolak belakang sekali dengan posisi penghukum. Kalau tadi posisi penghukum itu guru meyakini bahwa hanya dialah yang mampu mengatur murid, hanya dengan cara dialah dapat membuat murid disiplin. Berbeda dengan manajer. Kalau manajer itu siswa diajak untuk berdiskusi, untuk menemukan masalah dia sendiri. Dengan menanyakan apa? Dengan menanyakan pertanyaan seperti ini. Apa yang kita yakini? Bersediakah kamu memperbaikinya? Apa rencanamu untuk memperbaikinya? Nah, dalam pendidikan guru penggerak ini, tadi kan kita menggunakan filosofi pendidikannya Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, di mana dalam penerapan budaya disiplin positifnya itu kita merujuk kepada perubahan paradigma dari perilaku behavioristik atau perilaku yang didasarkan atas stimulus dan respon, kita geser ke posisi kontrol. Jadi kalau dulu mungkin kita zaman kuliah kita belajarnya untuk mendisiplinkan anak itu menggunakan teorinya Pavlov ya Bu Afi ya, yang anjing dikeliling-keliling ya, itu kemudian dia akan keluar air liurnya. Di Merdeka Belajar ini yang kita kiblatnya kita adalah filosofi pendidikan yang Ki Hajar Dewantara, kita menggeser dari pemahaman perilaku behavioristik menuju ke posisi kontrol. Nah, di sini penekanannya adalah peran gurunya. Untuk memerdekakan murid, guru menempatkan posisi sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, disinilah poin pentingnya. Jadi diharapkan pada pembelajaran Merdeka Belajar ini guru sudah tidak lagi menggunakan posisi pendukung, tetapi guru lebih memperbanyak posisinya sebagai posisi kontrol. Karena di sini kita juga bergeser, karena tadi paradigmanya juga bergeser, maka kita juga bergeser dari identitas siswa gagal karena tadi mendapat posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah, kita bergeser ke posisi identitas sukses. Nah, jadi yang tadinya itu siswa merasa, oh aku gagal, aku tidak bisa, maka kita tumbuhkan supaya siswa itu percaya diri, supaya siswa itu mampu untuk menemukan solusi dari masalah yang dialaminya. Nah, ini adalah contoh pertanyaan kalimat. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini berarti posisi kontrolnya apa ini? Saya
kecewa sekali dengan kamu. Berarti apa? Apakah penghukum atau pemantau atau teman atau pembuat rasa bersalah? Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini kecewa. Penghukum. Ayolah, lakukan demi saya ya, teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini teman juga, karena dia dalam posisi teman itu kalimat-kalimatnya itu bersifat persuasif juga, jadi membujuk ya. Selain tadi menggunakan nada yang ramah, akras, Sundagura juga menggunakan kalimat-kalimat yang bersifat persuasif ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Jelas ini apa? Menghukum. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Apa berarti? Nah, berarti apa? Teman ya biasanya ya. Nah, teman kan tadi memberikan ini persuasif. Berarti kan kita mengiming-iming seseorang. Kemudian berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Hukum ya. Oke. Lanjut. Nah, kalau tadi hukuman dan konsekuensi itu hukuman itu tidak disarankan dan konsekuensi itu masih belum maksimal karena konsekuensi juga sifatnya masih stimulus respon, maka dalam pendidikan guru penggerak ini kita belajar restitusi. Restitusi itu adalah salah satu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, disinilah poin pentingnya kenapa kok restitusi itu harus dijalankan, kenapa tidak hukuman, kenapa tidak konsekuensi, kenapa kok harus restitusi, karena dalam restitusi ini kita mengajak siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Bukan kita yang menawarkan solusi, tetapi siswa yang mencetuskan solusinya sendiri. Oh, kalau aku sudah seperti ini, berarti aku harus begini ya, Bu. Nah, seperti itu. Sehingga ketika siswa itu telah berhasil melaksanakan restitusi, siswa tersebut akan tumbuh menjadi siswa yang mandiri, percaya diri, dan dia berani untuk kembali ke kelompoknya dengan identitas yang lebih kuat atau karakter yang lebih kuat. Nah, ini adalah diagram tahapan penerapan segitiga restitusi, di mana dalam segitiga restitusi kita mengenal adanya 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dalam tahapan menstabilkan identitas, kita meyakini bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna tanpa dosa kecuali Nabi Muhammad SAW ya. Jadi setiap manusia itu pasti memiliki kesalahan walaupun kecil. Di sini guru biasa menggunakan kalimat itu tadi, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi dalam tahapan menstabilkan identitas, siswa itu diajak atau diposisikan bahwa dia itu bukanlah tersangka, tapi ya memang perbuatan salah itu wajar. Sebagai manusia itu pasti ada salahnya, ada khilafnya. Jadi tidak langsung menghukumi siswa, kamu itu mesti salah gini, tidak seperti itu. Kemudian setelah kita melewati menstabilkan identitas, setelah siswa itu tenang, setelah kita stabilkan, kita masuk ke tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini jangan terkecoh dengan kata valid gitu. Kalau biasanya kita mendengar kata valid kan berarti artinya apa? Sah, benar, seperti itu. Tapi yang dimaksud dalam validasi tindakan yang salah ini bukan berarti kita itu membenarkan perilaku salahnya siswa, itu tidak. Tetapi kita berusaha memahami kenapa siswa itu melakukan perbuatan tersebut. Kembali lagi kepada kebutuhan dasar. Jadi kan setiap manusia itu melakukan sesuatu pasti karena ada motivasi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kasusnya ada. Apakah dengan menerapkan segitiga restitusi ini sekali bisa langsung berhasil, Bapak Ibu? Tidak. Gitu. Tentunya karena ini hal yang baru ya, apalagi mungkin kalau biasanya siswa biasanya dengan
terbiasa dengan hukuman, terbiasa dengan konsekuensi, kok kemudian diterapkan segitiga restitusi ini, pasti tidak serta-merta anak itu langsung berubah drastis menjadi baik perilakunya, tidak. Akan tetapi bagaimana kalau misalnya kok sekali belum berhasil, apa yang harus dilakukan? Apakah kita kembali pakai restitusi ternyata tidak berhasil, ya sudah kita kembali ke settingan pabrik saja pakai hukuman? Apakah seperti itu? Tidak nih. Ketika satu restitusi itu tidak berhasil, maka kita ulangi lagi restitusi yang kedua. Kok restitusi kedua kok belum berhasil? Kita ulangi lagi restitusi ketiga sampai si anak tersebut benar-benar menyadari, benar-benar paham bahwa dia harus menjaga nilai-nilai kebajikan universal yang sudah dia sepakati dan dia yakini dalam dirinya sendiri. Nah, terus apakah kalau segitiga restitusi 1 gagal, 2 gagal, artinya segitiga restitusinya ini tidak berhasil? Ya tidak juga, karena kita lihat lagi dari apa sih tujuannya segitiga restitusi tadi. Tujuannya yang pertama kan menciptakan identitas sukses. Nah, jadi dalam posisi di sini anak tidak akan merasa oh aku gagal ya, aku sebagai anak yang nakal dan sebagainya, tidak, tapi justru kebalikannya, siswa itu merasa percaya diri, oh aku itu berarti kalau berbuat salah seperti ini itu ya wajar, ya namanya manusia, tetapi aku juga harus ingat bahwa ada nilai-nilai hak-hak orang lain yang harus aku hargai, yang tidak boleh aku langgar seperti itu. Dan melalui penerapan segitiga restitusi ini setidaknya guru sudah bisa mengajari siswa untuk berani mengakui kesalahan diri sendiri, berani untuk mengungkapkan alasannya berbuat salah, dan yang paling penting di sini adalah siswa bisa menemukan solusi dari masalahnya sendiri, dan itu adalah hal yang paling penting dari tujuan utama segitiga restitusi. Nah, baik Bapak Ibu, peserta diseminasi budaya positif SD Negeri Kuripan Kidul 2, kiranya itu yang dapat saya sampaikan tentang segitiga restitusi dan juga nilai-nilai kebajikan serta posisi kontrol guru. Untuk selanjutnya acara akan saya serahkan kepada Bu Siti Tamama. Ya, terima kasih kepada Bu Isnani Afida Tunisa yang tadi telah memaparkan terkait dengan ke restitusi, kemudian posisi kontrol, kemudian nilai-nilai kebajikan ya. Mudah-mudahan ini nanti bisa diterapkan Bapak dan Ibu semua di kelasnya masing-masing ya. Karena waktu sudah siang dan sudah melebihi pasal 12, jadi untuk acara selanjutnya yaitu ditutup ya, karena tadi sudah ada tanya jawab, sudah ada beberapa contoh yang sudah disampaikan oleh Bu Isnani. Jadi kita sudah memahami apa yang nantinya akan kita lakukan. Mungkin itu aja Bapak dan Ibu pemaparan dari saya dan Bu Isnani. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Mudah-mudahan ini menjadikan praktek buat panjenengan semua. Saya tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya dan Bu Isnani mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak sekali tutur kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu Isna dapat laporan dari gurunya, katanya tadi ada bertengkar ya sama Dina. Iya. Oh, apa yang kamu lakukan pada Dina? Mau menuduh Dina. Terus apa lagi yang kamu lakukan? Membantu kamu membuat sama kursi. Terus ada lagi? Oh, bilang kasar ke siapa?
dilakukan ke benar. Ada berbuat salah itu manusiawi ya, karena tidak ada manusia yang tidak pernah membuat kesalahan. Wisnu juga sama seperti Adam, pernah berbuat kesalahan. Tetapi Adam tahu nggak kalau tadi Adam sudah meminta kursi, Adam sudah berbicara kasar ke Bu Lina dan ke Lina, kemudian tapi Adam juga sudah marah-marah. Itu perbuatan baik atau tidak? Tidak, tapi kan Lina yang mulai duluan. Bu Isma tidak sedang mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Di sini Bu Isma hanya ingin membantu Azam untuk menyelesaikan permasalahannya Adam. Anda mau tidak? Nah, sekarang aku berterima kasih kepada Adam karena tadi Adam sudah dapat mengendalikan emosi. Tadi katanya Adam pengen nonjok benar. Tapi tadi jadi nonjok kan? Tidak. Tidak. Terima kasih ya karena Adam sudah bisa menahan diri. Nah, Adam sekarang aku pengen tanya, kenapa kok tadi Adam marah-marah ke Bunda? Apa sebabnya? Kan Lina yang udah buku itu nggak mau makan. Oh, jadi Adam marah ke Bunda karena Bunda marah bukunya Adam. Tapi Dinanya nggak mau minta maaf ya? Iya. Oh, baik. Bisa paham. Pasti Adam merasa sangat sedih ya? Karena Dina nggak mau minta maaf ya? Coba Adam masih ingat tidak dengan kesepakatan kelas yang kita buat? Masih ingat? Alhamdulillah. Sekarang kalau tadi Adam sudah marah ya, sudah berbicara kasar, sudah banting-banting meja dan kursi. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah Adam melanggar hari ini? Menghormati orang lain dan juga sopan santun. Betul sekali. Nah, kira-kira kalau tadi Adam sudah tahu bahwa perbuatan Adam itu salah, Adam sudah melanggar keyakinan kelas. Sekarang apa yang dapat Adam lakukan untuk memperbaiki kesalahannya Adam? Pintar, meminta maaf, berbenar dan juga berguna ya. Ya, baik. Nah sekarang kalau misalnya hari ini Adam sudah minta maaf sama benar dan juga benar. Kalau besok terulang lagi kejadian yang sama, apa yang akan Adam lakukan? Mengulangi lagi. Tidak mau mengulangi lagi. Terus kalau ada yang nakal sama Adam bagaimana? Mau baik ya. Besok lagi kalau ada yang nakal ke Adam, berarti Anda harus apa? Harus lapor ke guru. Boleh ngomong kasar nggak? Enggak. Boleh ganti meja kursi nggak? Tidak. Oke. Alhamdulillah sekarang Adam sudah menyadari apa kesalahan Adam dan Adam sudah berjanji ya sama guru untuk tidak mengulangi lagi. Nah sekarang apa yang akan Anda lakukan saat ini? Apa lagi? Minta maaf betinanya. Sekarang tindanya di mana? Masih jajan. Sekarang coba kamu cari benar ya, mungkin masih jajan tidak Betty. Katakan Tina, aku minta maaf ya, seperti itu ya. Terus juga setelah itu nanti kamu minta maaf ke Lina, cari Lina di kantor ya. Bisa? Bisa ya? Oke, sekarang ada yang boleh nyari Tina keluar. Nah, boleh.